Jaho Bhagavato Pada Vaishnavira Stane Ekanta Asrayakara Chaitanya Charane Jaya Gopi Jannavalabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jannavalabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Yamunatiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamunatiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamunatiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jai Sisi Radha Madhava Ki Jai Radha Rasiswaju Ki Jai Radha Gopal Ki Jai Sri Sri Jagannath Balaram Subhadra Devi Ki Jai Sri Gauranitai Ki Jai 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 Srila Prabhupada Ki Jai Srila Gurudev Ki Jai. All glories to Srimad Devotees. Segala pujian pada semua penyuai di sini. Segala pujian pada Sri Guru dan Sri Gauranga. Om Jnana Timirandasya Gyanan Gyana Salakaya Chaksurun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Narayanam Namaskrityam Naram Chaivam Narotamam
Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraya Nasta Praye Swabhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tata Advante Chamanjancha Hari Sarvatra Giyate Mukam Karoti Vachalam Pangom Langayate Girim Yat Krita Uktagipatam Maham Vande Sri Gurum Dinatarini Paramananda Madhavam Paramananda Hemadava Padunga Luci Makarano Paramananda Hemadava Padunga Luci Makarano Semakarando Panakari Anande Bolo Hari Hari Semakarando Panakari Anande Bolo Hari Hari Haringko Name Vandavela Parikari Vecha Kadola Haringko Name Vandavela Parikari Vecha Kadola Secha Kadolang Kapayare Manamo Rahu Nirantare Manamo Nirantare Rahu Krishna Bali Jiva Jao Krishna Bali Jao Jiva Mote Udara Radha Davo Krishna Bali Jao Jiva Mote Udara Radha Davo 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Sraddha ataupun keyakinan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan ataupun kesenangan yang sebenarnya. Sraddha, the key to true happiness. The jiva who is blinded by the delusion of Maya and bound in the widespread network of material existence wanders here and there. Jadi ini adalah kelas dari Srila Bhaktivinoda Thakur. This is Srila Bhaktivinoda Thakur class. Ya. Di sini dijelaskan bahwa jiwa yang dibutakan oleh pengaruh dari cengkraman maya
yang sangat luas, jaring-jaring maya yang sangat luas, ya, membuat dia dalam kehidupan materialnya mengembara di seluruh alam semesta ataupun kesana kemari. Having been captured by happiness, ya, hope for happiness, he searched for happiness in knowledge, intelligence, wealth, honor, etc. Jadi dengan karena dicengkram ataupun mempunyai keinginan yang kuat untuk harapan untuk mendapatkan kepuasan, kesenangan, ya, maka dia mencari kesenangan itu dalam berbagai macam objek. Ada yang mencarinya dengan mengembangkan pengetahuan, ada yang mencari kesenangan dengan mengembangkan kecerdasannya, ada juga yang ingin mencari kesenangan dengan menimbun kekayaan. Dia berpikir bahwa dengan memiliki kekayaan dia dapat mencapai kesenangan, ya. Ataupun ada orang yang juga ingin mendapatkan kesenangan ataupun kebahagiaan dengan cara mendapatkan penghormatan, ya. But by no means can make himself happy. Tapi sesungguhnya tidak ada satu usaha pun seperti dijelaskan tadi itu dapat membuat orang sungguh-sungguh menjadi senang. Why is that? Kenapa demikian? Ya, because in Bhagavad Gita, Lord Sri Krishna already said, this place, this material world is the place for dukkhalayam, asasvatam. This place is temporary and full of miseries. Ya, jadi dalam Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna sudah menyatakan tempat dunia ini adalah dukkhalayam asasvatam. Dukkhalayam artinya ini adalah tempat penderitaan, ya, dan juga bersifat sementara. Apapun yang kita alami di sini, whatever we are experience in this world is only temporary, ya. Apapun yang kita alami di dunia material sementara. Apakah kita senang? Senangnya juga sementara, ya. Ataupun bahagia juga sementara saja, ya. Penderitaan juga sementara, ya. Dan akhirnya kita akan mencapai kematian, ya. But by no means, ya. In this way the jiwas passes many life. Dengan mengembara seperti ini, sang jiwa itu sudah melewati berbagai jenis kehidupan. As a result of acquiring great spiritual merit over many births, faith in bhajan is transmitted into the jiwa's heart. Setelah mengumpulkan, ya, kegiatan-kegiatan salah yang cukup besar, ya, dari banyak kali penjelmaan, ya, maka keyakinan ditanamkan dalam hati seorang jiwa di dalam hatinya. His only chance of attaining true happiness is in bhajan. Jadi satu-satunya kesempatan bagi sang jiwa untuk mendapatkan kebahagiaan itu hanyalah melalui bhajan, ya. Sri Krishna is Swayam Bhagavan and the jiwa are his eternal servant. Jadi personal Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Maha Esa yang asli. Beliau adalah ayah kita yang sejati. Dan semua jiwa, semua makhluk hidup adalah pelayan-pelayan kekal Sri Krishna. Shraddha is very strong and determined faith that by performing bhakti to Sri Krishna, all suffering are dispelled. Jadi shraddha artinya adalah mempunyai, ya, shraddha ini harus kita memiliki keyakinan yang sangat kuat dan keteguhan hati yang mantap, yaitu bahwa hanya dengan melaksanakan bakti ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna,
maka segala penderitaan akan dikurangkan, bahkan dihilangkan. And one becomes situated in Krishna Dasya. Sehingga memantapkan kedudukan kita dalam Krishna Dasya sebagai pelayan kekal Krishna. One constitutional position as a servant of Krishna, yaitu kedudukan dasar kita sebagai pelayan kekal Sri Krishna. Jadi kalau belum kita menempatkan diri kita secara mantap dalam kedudukan dasar kita sebagai pelayan kekal Krishna dan belum melakukan pelayanan kepada Krishna, maka sepanjang itu pula kita akan terus mengembara di dunia material ini. As long as we are not perfectly situated in our constitutional position as the servant of the Supreme Lord Krishna, and not doing any service to Supreme Lord Krishna, as that long time also, we are always wandering and suffering because our position is the servant of Krishna, karena kedudukan kita adalah pelayan Krishna. Kalau kita tidak melakukan pelayanan, pasti kita akan menderita. Sama contohnya kalau kita bekerja di sebuah kantor, kalau kita tidak melakukan tugas dan kewajiban kita di kantor, melakukan pelayanan di sana, apakah kita akan senang? Mungkin kita merasa senang, tapi bos tidak akan senang dan akhirnya kita akan dipecat, kan? As an example, if someone work in the office, but he is not doing his job or his work nicely, just try to enjoying. Is that the boss will be happy? The boss will not happy. Then he will kick out. So the same way, because we are not doing our service, our duty to Supreme Lord Krishna, and then we are trying to enjoying in this material world. So therefore, always we are kicked out. Kicked by Maya. Like that. Karena itu kita terus ditendang dan dihukum oleh tenaga material di sini, oleh tenaga Maya. With this faith, the jiwa soon take the shelter of the Lord, the spirit of bona fide Guru, and attain all type of perfection slowly by the virtue of Sri Guru's grace. Dengan dasar keyakinan seperti ini, sang jiwa segera mengambil perlindungan pada kaki padma seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya dan mencapai segala jenis kesempurnaan hanya melalui kegiatan seperti ini, dan sepenuhnya hanya bergantung pada karunia guru. Jadi karena itu kewajiban kita bersama adalah bagaimana kita mencari guru kerohanian yang dapat dipercaya dan menerima karunia diksa dari beliau. Artinya guru akan menjambungkan kembali hubungan kita bersama Krishna. Guru memberikan pengetahuan rohani yang disebut Sambandha Gyana, untuk beliau menjelaskan siapa diri kita, siapa itu Krishna, apa hubungan kita dengan Krishna, dan melalui proses diksa, guru menyibukkan seorang murid dalam pelayanan bakti. So when the jiwa got some special mercy from Guru and Krishna, and take shelter of the bona fide spiritual master, and then the spiritual master engage the disciple in service, so then they will get the happiness, because that is his real position is like that. Jadi sang jiwa yang cukup beruntung, dia memperoleh atas karunia guru dan Krishna, dia mendapatkan diksa dan
melalui proses diksa ini sebenarnya menempatkan kembali sang jiwa dalam kedudukan dasarnya sebagai pelayan Krishna. Ketika sang jiwa atas bimbingan dan karunia guru kerohanian, ya, seorang murid mulai melaksanakan tugas dan kewajibannya pelayanan baktinya, maka dia, ya, akan berangsur-angsur mendapatkan kebahagiaannya kembali. Siapa teman sang jiwa yang sesungguhnya? The real friend of the jiwas. Para Vaishnava yang, ya, boundlessly merciful Vaishnava are the supreme friends. Ya. Jadi para sadhu guru Vaishnava yang mempunyai karunia yang tiada batasnya, ya, adalah teman sejati bagi roh-roh yang jatuh di dunia material ini. Itu artinya bahwa sadhu guru Vaishnava, ya, beliau memiliki karunia yang tiada batasnya. Karena guru kerohanian, ya, dijelaskan beliau dikirim oleh Krishna ke sini untuk membawa karunia Krishna. Ya. Samsara dawa nalalida loka taranaya karunia gana ganatvam praktasya kalyana gunarnawasya vande guru Sri Charana Ravindam. Jadi Krishna itu adalah sebagai mendung yang tebal, ya, kalau mendung tebal sekali supaya gelap begitu. Itu artinya kandungan hujannya besar sekali, ya. Ya. Dan itu siap untuk mengucurkan karunia itu. Begitu pula jelaskan Krishna adalah mendung karunia itu, dan guru kerohanian, ya, dikirim oleh Krishna untuk membagikan karunia itu. Ya, so the spiritual master is the, ya, is the representative of Supreme Lord to distribute Krishna's mercy, because Krishna's mercy is like the cloud full of water, ya, ready to pour the rainfall, ya. Jadi guru kerohanian dijelaskan dikirim oleh Krishna untuk membawa karunia Krishna ke dunia material ini. Ya. Knowing the jiwa to be opposed to Krishna, the Vaishnava instruct them on the Bhakti Tattva. Dengan mengetahui, menyadari sepenuhnya bahwa sang jiwa itu sudah menjauh dari Krishna, sudah menyimpang dari Krishna, ya, berpaling dari Krishna. Ya. Karena itu seorang sadhu guru Vaishnava mengajarkan, ya, kepada mereka apa yang disebut dengan Bhakti Tattva, yaitu the fundamental principle of pure devotional, ya, yaitu pelayanan cinta bakti yang murni, yang fundamental, yang sangat mendasar. Itulah yang diajarkan oleh guru kerohanian. When faith develop in this, ya, the jiwa takes shelter of the lotus feet of the Vaishnava. Dan ketika sang jiwa mulai mengembangkan keyakinan seperti itu, maka dia akan mendapatkan, ya, ketika sang jiwa mulai mengembangkan keyakinan atas hal ini, maka sang jiwa itu akan berlindung pada kaki padma seorang Vaishnava ataupun guru, who now instruct him on Bhagavad Bhajan. Dan setelah dia berlindung pada kaki padma guru kerohanian, maka dia akan mulai menyibukkan dirinya dalam Bhagavad Bhajan. Artinya Bhagavad Bhajan artinya, ya, what is the meaning of Bhagavad Bhajan? Mean, ya, that devotee or the disciple will do his duty, ya, to serve Guru, to serve Krishna, ya, to do bhajan. Bhajan not only mean singing or chanting like that. That is also include, but also many kind of service. Bhajan bukan hanya berarti kita menyanyi ataupun berjapa, tapi segala aktivitas kegiatan kita di dalam proses bakti ini dalam kesadaran Krishna itu adalah bagian daripada bhajan. Arati, nyapu, masak, ya, berbagai kegiatan yang kita tujukan, yang kita lakukan untuk melayani Krishna, melayani guru kerohanian, itu adalah bhajan, ya. Karena itu jangan kita memilih-milih
pelayanan. Oh, saya hanya mau menyanyi saja. Oh, saya hanya mau ini saja. Enggak. Apapun yang diperintahkan ataupun disuruh untuk melakukan tugas apapun dalam pelayanan bakti ini, kita hendaknya selalu siap untuk melaksanakannya. Ya. Karena semua itu adalah untuk memuaskan Krishna, untuk melayani Krishna. Then, when the disciple exhibit suitable qualification, having developed single-mindedness and expertise in bhajan, Sri Guru bestows His mercy upon him by granting the power to behold the storehouse of transcendent Krishnas. Ya. Kemudian, ketika sang murid, ya, guru melihat bahwa murid itu menunjukkan keahliannya ataupun kualifikasi yang pantas, kualifikasi yang baik, ya, dan telah mengembangkan diplom single mindedness, ya, telah mengembangkan keinginan yang fokus, ya, dan menjadi ahli dalam bhajan, artinya dia menjadi ahli di dalam melakukan segala kegiatan pelayanan bakti, ya, apakah menyanyi, kirtan, arati, muja arca, ataupun kegiatan apapun dalam proses bakti ini, maka guru kerohanian Sri Guru akan menghadiahkan kepadanya yaitu kekuatan untuk dapat, ya, to behold ataupun untuk memegang, ya, gudang rohani, yaitu ataupun kekayaan yang dalam arti yang sebenarnya yaitu Krishna, ataupun kekayaan yang sesungguhnya itu Krishna, such is the endless mercy of Vaishnava. Itulah karunia Vaishnava yang tiada akhirnya. Jadi melalui, ya, di sini secara ringkas saya bisa katakan ataupun ulang lagi bahwa kita sebagai jiwa sudah mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya, dari satu badan ke badan yang lainnya. Dan setelah kita mengumpulkan begitu banyak kegiatan-kegiatan saleh ataupun hasil-hasil dari kegiatan saleh yang terutama adalah bakti sukrti yang dijelaskan, orang akan mulai mengembangkan keinginan untuk mendapatkan karunia dari Vaishnava ataupun guru kerohanian. Dan ketika guru kerohanian melihat bahwa sang murid itu sudah mengembangkan kualifikasi, mengembangkan kekuatan untuk melaksanakan pelayanan baktinya dengan baik, dengan sempurna, maka ketika itu guru menghadiahkan, ya, ataupun memberikan hadiah yang tiada taranya, yaitu guru memberikan Krishna kepada penyembah itu. Ya, itu dijelaskan. As Sri Guru, the Vaishnava blesses the external fallen and insignificant jiva who is filled with hundreds of anarthas. Sri Guru ataupun guru kerohanian ataupun seorang Vaishnava blesses, ya, the extremely fallen jiwa, memberikan karunia-Nya kepada roh-roh yang jatuh ataupun jiwa yang sangat remeh seperti kita ini, ya, yang penuh dengan, ya, anartha, ya, full with hundred and anarthas, artinya penuh dengan ratusan bahkan ribuan anartha. Apa yang disebut anartha? Anartha artinya keinginan-keinginan material, ya. Artha artinya keinginan kita untuk mencapai apa yang disebut kekayaan yang dalam arti yang sebenarnya. Kekayaan dalam arti yang sebenarnya adalah prema, cinta kasih rohani kepada Krishna. Dan selain hal itu, kalau keinginan-keinginan untuk kepuasan indria, ya, itu adalah disebut anartha, ya, karena itu bukan arta yang sebenarnya, ya. Arta di dunia materi ini bukan arta kita yang sebenarnya, karena segala sesuatu itu bisa berakhir pada setiap saat, ya. Tadi pagi saya membaca artikel kecil begitu bahwa
apapun yang kita kumpulkan di dunia material ini, hanya 30% kita nikmati pada hidup ini. Dan sisanya 70% itu menjadi rebutan orang yang kita tinggalkan. Ya. Bahkan kadang-kadang diambil oleh bank ataupun dicuri dan sebagainya seperti itu. Ya. Jadi ketika kita memiliki sesuatu, gunakan sepenuhnya untuk Krishna, untuk pelayanan bakti. Ya. Tormented by Maya in various way, dan dia selalu diganggu, di tormented mean in English, tormented mean ya. Jadi selalu berputar-putar ya oleh Maya dengan berbagai cara, ya, ataupun disiksa oleh Maya dengan berbagai cara. And completely drowning in the ocean of material existence. Dan sepenuhnya kita tenggelam, sang jiwa tenggelam dalam kehidupan material ini, with a place as his feet. Ya, ya. Dan kemudian memberikan tempat pada sang jiwa pada kaki Padmanya. He accept responsibility for the jiwa's life. Jadi guru Vaishnava mengambil tanggung jawab atas ya kehidupan sang jiwa, which is presently devoid of bhajan, yang sebelumnya dia sama sekali tidak memiliki bhajan ataupun memiliki bakti. Inspiring him with example of his own supremely pure character and strong bhajan. Beliau, guru kerohanian ataupun para sadhu guru Vaishnava, memberikan inspirasi kepada murid-murid, kepada jiwa, dengan memberikan contoh dari karakter dan bhajan ataupun bhajannya yang kuat. Sri Guru captivate the heart of the jiwas. Ya, maka guru ataupun Vaishnava dapat menarik perhatian sang jiwa, ya. Imbibe this strength and gradually move forward, ya. Dan kemudian the disciple imbibe the strength and imbibe artinya mengadopsi, ya. Kemudian murid, ya. Sri Guru captivate the heart of the jiwas and transmit potensi into it. Jadi guru menarik perhatian sang jiwa, ya, dan menarik hati sang jiwa, dan memasukkan ataupun memberikan kekuatan ke dalam hati sang jiwa. Jadi melalui proses diksa sebenarnya juga dimaksudkan bahwa guru menyampaikan 6 tatwa, mengajarkan tentang 4 harus menghindari 10 menghindari 4 prinsip, tidak melakukan kesalahan dan sebagainya. Sehingga dengan demikian guru sebenarnya memasukkan kekuatan di dalam hati para penyembahnya ataupun para murid, ya. Memasukkan potensi itu, kekuatan itu. Ketika guru ataupun sang jiwa ataupun murid mengikuti semua perintah dan ajaran guru kerohanian, maka dia akan memiliki cukup kekuatan untuk melaksanakan bakti dan juga, ya, tidak akan tergoyahkan oleh maya. The disciple imbibe this strength and gradually move forward along the path of bhajan. Ya. Kemudian ketika murid sudah mengadopsi ataupun mengikuti, ya,
kekuatan, mengambil kekuatan itu dan berangsur-angsur bergerak maju, ya, di dalam jalan bhajan ini, dalam jalan bakti ini. Indeed, the mercy of such a guru is boundless. Jadi sesungguhnya karunia dari guru Vaishnava seperti itu tidak ada batasnya. Endless, tanpa akhir, and wonderful. Dan juga karunia guru kerohanian itu sangat indah. And for this reason, Narottam Das Thakur Mahasaya has written. Dan karena alasan inilah kemudian Narottam Das Thakur menulis sebagai berikut. Sri Guru Karuna Sindhu Adama Jannara Bandhu Lokenat Lokera Jiwana Ah Prabhu Korodoya Deha More Padacaya Ebe Jasa Gusuk Tribuana Ebe Jasa Gusuk Tribuana. Sri Gurudeva is the ocean of mercy and the greatest friend of the most fallen. Jadi guru kerohanian adalah samudra karunia. Ya. Artinya beliau karunia dari guru kerohanian pada sisya, pada murid tidak ada batasnya. Karena beliau adalah sebagai samudra karunia. Dan beliau adalah teman-teman terbaik bagi roh-roh yang jatuh seperti kita ini. Ya. As the refuge of the whole world. Dan guru kerohanian kaki Padma, guru kerohanian adalah tempat perlindungan, tempat berlindung bagi seluruh dunia. He is the life and the soul of everyone. Beliau adalah jiwa, ya, dan ya, semangat hidup bagi setiap orang. Alas, oh Master, oh Tuhan, Tuanku, be merciful and give me the shade of your lotus feet. Oh Tuhan, oh Guru, ya, berkarunialah kepada hamba, bermurah hatilah kepada hamba, dan berikanlah hamba perlindungan pada bayangan kaki Padma Anda. By doing so, now your fame, ya, shall be spread all over the world. Dan ya, karena Anda telah melakukan seperti itu, karena Anda sudah adalah samudra karunia, teman terbaik bagi roh-roh yang jatuh seperti kita, dan beliau siap memberikan perlindungan pada kita, pada semuanya. Nah, maka karena begitu murah hatinya guru dan ya, karunia dari guru dan teman baik dari setiap orang, maka beliau kemasyurannya dikumandangkan di seluruh dunia. Ya, jadi guru kerohanian itu seperti Srila Prabhupada, Srila Gurudev, guru parampara kita, ya, beliau adalah kemasyuran beliau itu dikumandangkan di seluruh dunia. Bahkan Tuhan Sri Krishna, ya, menyatakan beliau lebih bahagia, lebih senang kalau para penyembahnya diagungkan, dipuji daripada beliau sendiri. Seperti di medan perang Kurukshetra, Krishna mampu membunuh semuanya hanya dalam satu sedetik ataupun hanya dalam sesaat begitu. Tapi kenapa beliau menyuruh Arjuna untuk melakukan peperangan itu? Karena Krishna ingin, ya, supaya Arjuna menjadi pahlawan besar di medan perang Kurukshetra dan Arjuna yang diagungkan. Ya. Maka Krishna lebih senang penyembahnya diagungkan daripada beliau sendiri, karena beliau sendiri sudah, ya, kemasyuran beliau sudah tidak terbatas. Sama seperti orang tua, ya, melihat anaknya sukses dan sebagainya, itu beliau lebih senang seperti itu. Sloka berikutnya, Caksudana dilajai janme janme Prabhu se dipyo gyan hride prakashito prema bhakti jaha ete avidya vinasa jete vede gaye jahara charito vede gaye jahara charito. He who give me the gift of transcendental vision and enlightens my heart
with divine knowledge is my master. Beliau yang memberikan kami hadiah ataupun karunia berupa pandangan rohani, artinya beliau yang telah membukakan mata rohani kita dan memberikan semangat ke dalam hati kami, ya, dengan pengetahuan rohani. Beliau adalah guru kerohanian, ya. Jadi guru kerohanian, ya, beliau seperti dijelaskan dalam mantra pertama guru pranam, Om Agyana Timirandasya Gyanan Gyana Salakaya Caksur Unmilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Ya. Jadi dalam mantra ini ini juga disebut sebagai guru pranam, ya. Ya. Jadi kita ini dilahirkan dalam kegelapan kebodohan yang sangat pekat. Tapi guru kerohanian begitu bermurah hati telah membukakan mata kita dengan sinar terang ilmu pengetahuan. Ya, jadi sama artinya dengan dengan doa ini. Ya. Jadi beliau adalah guru kerohanian kita. Beliau he is my master. Beliau adalah guru saya. Siapa itu guru saya? Adalah beliau yang memberikan kami pengetahuan ataupun pandangan rohani, transcendental vision, artinya pandangan rohani, dan mencerdaskan, mencemerlangkan hati kita, ya. Enlighten my heart, artinya yang menerangi hati kita dengan pengetahuan rohani, with the transcendental knowledge. So guru with the transcendental knowledge, ya, give us transcendental vision and also make our heart very clear, yeah, very shining, yeah. But after birth, so that kind of guru is our master, is our guru, yeah. Birth after birth. Jadi guru kerohanian itu bukan guru untuk satu hidup ini, tapi guru kerohanian, hubungan antara guru dan murid adalah hubungan yang kekal. Itu bahkan janme Prabu saya, ya, penjelmaan demi penjelmaan, ya, beliau adalah guru kita, ya. Prema Bhakti define loving the person by which ignorance is destroyed. Guru juga memberikan kita prema bhakti, ya, yaitu pelayanan cinta bakti atas dasar cinta kasih. Sehingga dengan pelayanan bakti yang penuh cinta kasih ini, maka segala kegelapan kebodohan di dalam hati kita akan dihilangkan, ya. Itu akan terpancar dari beliau. His character is eloge dan karakter guru kerohanian seperti itu yang sangat murah hati, yang memberikan kita Krishna Prema Bhakti, ya, maka beliau adalah, ya, kemuliaan beliau diagungkan di seluruh Weda, ya. Artinya kitab suci Weda mengumandangkan ataupun memuji, ya, kemuliaan guru kerohanian. The mantra guru and the instruction guru are intrinsically the same. Jadi antara mantra guru artinya beliau guru yang memberikan kita karunia diksa, ya. Dan instruction guru artinya adalah siksa guru. Secara fundamental, baik siksa guru maupun diksa guru adalah sama. Sri Guru can be distinguished according to his function as either diksa guru or siksa guru. Jadi Sri Guru ataupun Sadhu Guru Vaishnava dibedakan atas dua hal ini, yaitu apakah beliau sebagai diksa guru ataupun sebagai siksa guru. Diksa guru adalah dari mana, ya, is he from whom the mantra is obtained. Jadi diksa guru artinya dari siapa kita mendapatkan mantra diksa ini. And siksa guru is he from whom bhajana siksa, instruction on how to progress along the devotional path is received.
Kemudian siksa guru artinya beliau yang mengajarkan kepada kita lebih lanjut bagaimana kita dapat mengalami kemajuan di dalam proses pelayanan bakti ini. Ya. A disciple should show equal respect to both. Seorang murid harus menunjukkan rasa hormat yang seimbang, yang sama, baik kepada diksa guru maupun kepada siksa guru. Ya. And should he, ya, and he should understand that both are the manifestation of Krishna Sakti. Dan seorang murid harus mengerti bahwa ya, both, kedua-duanya, diksa guru dan siksa guru is the manifestation of Krishna Sakti. Beliau adalah manifestasi dari karuna sakti, kekuatan karunia dari Krishna. Ya, Krishna Kripa Sri Murti. Sri Gurudev selalu menjelaskan ini. Guru is the Krishna Kripa Sri Murti. Sri Murti artinya bentuk nyata dari karunia Krishna. Ya. Ketika Krishna memberikan karunia khusus kepada sang jiwa, ya, Krishna mengirim seorang guru kerohanian. Itu artinya. Oh, potensi. Ya. If he maintain the attitude that they are different, he will be an offender. Tapi kalau seorang murid ataupun para penyembah mengembangkan sikap untuk membedakan antara diksa guru dan siksa guru, maka penyembah itu ataupun murid itu adalah seorang offender, artinya seorang aparadi yang melakukan kesalahan. Ya, itu. Dalam Chaitanya Charitamrita Adilila 1:44-45-47 itu dinyatakan, Yadyapi amara guru Chaitanya radasa tatapi jani ami tahara prakasa Guru Krishna Rupahana Sastrera Pramane Guru Rupe Krishna Kripa Karena Bhakta Gane Siksa Guru Keta Jani Krishnera Swarupa Antaryami Bhakta Sresta Edu Irupa. Even though I am aware that my Gurudev is the devoted servant of Chaitanya, of Sri Chaitanya, walaupun saya menyadari bahwa guru kerohanian saya, Gurudev saya adalah pelayan is devoted servant, artinya pelayan Sri Chaitanya Mahaprabhu yang penuh pengabdian. I am also conscious that he is a complete manifestation of the Supreme Lord. Dan tapi saya juga menyadari, saya juga sadar bahwa beliau adalah perwujudan sempurna dari dari Tuhan Yang Maha Esa ataupun dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Guru Krishna Rupahana Sastrera Pramani, Guru Rupe Krishna Kripa Karena Bhaktagani. Authentic evidence from the entire of revealed scriptures declare that Sri Guru to be identical with Krishna. Dan semua bukti-bukti autentik dari semua kesusahan Weda menyatakan bahwa Sri Guru identik ataupun sama dengan Krishna. Indeed, Sri Krishna come in the form of Sri Guru to shower mercy upon his devotee. Ya. Lebih lanjut dikatakan bahwa Sri Krishna datang dalam bentuk sebagai guru kerohanian untuk melimpahkan karunia kepada para penyembahnya. Siksa Guru Keta Jani Krishnera Swarupa Antaryami Bhakta Sresta Edwi Rupa.
Ya. Jadi semua kitab suci menyimpulkan bahwa menyatakan bahwa guru identik dengan Krishna. Tapi jangan pernah berpikir bahwa guru sama dengan Krishna. Ya. Tapi guru adalah perwujudan dari karunia Krishna. Ya. Jadi supaya kita, guru adalah sama dengan Krishna. Bukan seperti itu pemahamannya. Ya. Tapi guru adalah identik, artinya dalam hal berkarunia, beliau sama, karena guru membawa karunia Krishna. Ya. Bukan guru itu menjadi Krishna ataupun sama dengan Krishna. Ya. Ya. Sri Krishna datang dalam wujud sebagai seorang guru kerohanian untuk memberikan karunia kepada para penyembahnya. Siksa guru ke jani Krishnera Swarupa Antaryami Bhakta Sreshta dua rupa. Know that the Siksa Guru or the instructing spiritual master is in the fact the Swarupa or intrinsic nature of Sri Krishna. Ketahuilah bahwa Siksa Guru ataupun guru kerohanian yang memberikan perintah lebih lanjut, ya, pada kenyataannya adalah swarupa, ya, ataupun sifat dasar daripada Krishna, who manifests himself as the indwelling witness and as the topmost bhaktas, yang mewujudkan dirinya sebagai paramatma yang ada di dalam hati kita dan sebagai penyembah yang utama, seperti itu. It is offensive to consider Guru Deva as the supreme personality of Godhead directly. Nah, di sini sudah diingatkan lagi bahwa adalah sebuah kesalahan jika kita menganggap bahwa guru kerohanian, Guru Dev adalah personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang langsung, seperti itu. Indeed, such a thought lead to the conception that the jiwa and the iswara are one. Dan konsepsi ini akan mengarah kepada pemahaman bahwa jiwa dan Tuhan itu, ya, jiwa dan iswara itu sama, ya. Which is the philosophy of Mayavadi, dan itu adalah merupakan filsafat Mayavadi. But if one perform bhakti with the understanding that Sri Guru is the special manifestation of Sri Bhagavan, tetapi ketika kita melaksanakan pelayanan bhakti ini atas dasar pengetahuan bahwa Sri Guru adalah perwujudan khusus dari Sri Bhagavan, ya, perwujudan dari karunia khusus dari Sri Bhagavan, in other words that he is his Sakti. Artinya bahwa guru kerohanian itu adalah sakti ataupun energi kekuatan dari Krishna, ya. Then there will be no fault, maka tidak ada kekeliruan ataupun tidak ada kesalahannya. Sri Bhagavan who is the embodiment of prema has manifested as Sri Guru Deva and give me initiation. Sri Bhagavan artinya Tuhan Yang Maha Esa, yang mana beliau adalah merupakan perwujudan ataupun bentuk daripada, ya, prema itu sendiri, telah mewujudkan dirinya, ya, telah muncul ataupun bermanifestasi sebagai guru kerohanian dan memberikan kita inisiasi. Blessed is the disciple who remain fixed in this understanding. Maka sangat mujur bagi seorang murid ataupun seorang sisya jika mereka memiliki pemahaman yang mantap seperti ini. Such a disciple then nurtures firm faith in the word of Sri Guru and develop unshakable devotion to him. Maka murid seperti itu
ya, maka akan mengembangkan keyakinan yang kokoh pada kata-kata dari guru kerohaniannya, kata-kata dan ajaran guru kerohaniannya, dan kemudian mengembangkan pelayanan cinta bakti yang tidak tergoyahkan kepada guru, kepada Krishna. Seperti itu. Ya, jadi ini penting sekali dipahami bahwa seorang mendapatkan karunia guru, ya, itu sama dengan mendapatkan karunia dari Krishna. Ya, karena ketika sang jiwa mengembangkan keinginan untuk pulang kembali ke dunia rohani ataupun mengembangkan hubungannya bersama Krishna, maka paramatma yang ada di dalam hati kita yang disebut sebagai Chaitya Guru, guru yang ada di dalam hati kita, beliau akan menuntun sang jiwa ataupun diri kita untuk bertemu dengan seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya. Dan ketika kita mengembangkan keyakinan yang kokoh pada kaki Padma Guru kerohanian dan kita menerima karunia diksa dari beliau, ya, dan dengan itu kita mengembangkan keyakinan yang kokoh pada kaki Padma Guru, berlindung pada kaki Padma Guru, dan guru memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melakukan pelayanan bakti lebih lanjut. Ya, dan dengan cara demikian, ya, keyakinan itu menjadi semakin kuat sehingga, ya, pada akhirnya ketika sang murid itu sudah memenuhi syarat, ya, hatinya sudah tersucikan dan sebagainya, maka dia mendapatkan karunia yang tiada tara dari guru, yaitu bisa memberikan Krishna kepada sang murid. Inilah yang disebut dengan bahwa karunia guru Vaishnava itu adalah endless, artinya tidak ada akhirnya. Karena guru kerohanian yang dapat dipercaya seperti Srila Prabhupada, Gurudev, Padmarat, beliau memberikan Krishna kepada murid-muridnya. Dan dengan mendapatkan karunia, mendapatkan Krishna, apalagi yang perlu kita cari di dunia material ini. Karena Krishna adalah segala-galanya. Beliau adalah pemilik segala-galanya. Kalau kita memiliki Krishna, apa yang kurang bagi kita? Ya. Jadi sekira untuk pagi ini cukup segitu dulu. Ya. It's okay. Ada pertanyaan mungkin? Atau kita baca dari satu paragraf lagi, ya, karena ini penting sekali. The qualification to develop a guru-disciple relationship. Bagaimana kualifikasi apa yang dibutuhkan untuk kita bisa mengembangkan hubungan yang baik, hubungan yang intim antara guru dan murid. Itu jelasan. The jiva who possess faith should take shelter of a bona fide guru with great care and determination. Ya. Sang jiwa yang memiliki keyakinan, ya, possess faith, artinya memiliki keyakinan, hendaknya berlindung pada kaki Padma Guru kerohanian, ya, dengan penuh perhatian dan keteguhan hati yang mantap. Ya. Jadi ketika kita sudah memiliki, when we already have developed faith, ya, we should take shelter take shelter of a bona fide guru with great care and determination. Yeah, with great care, yeah, with great care mean with we have to focus our mind, concentrate our mind, yeah, into the instruction of guru, yeah, and determination mean unshakable, yeah, strong faith. Whatever the people may argue, may give some
different bad idea like that, they will not shakable. Yeah, but they have a strong faith to Guru. Jadi ini penting sekali. Ketika kita mengembangkan keyakinan, kemudian berlindung pada guru kerohanian, kita hendaknya berlindung pada guru kerohanian dengan penuh perhatian dan dengan keteguhan hati yang mantap. Artinya kita dengan sangat hati-hati sekali kita mendengarkan perintah guru kerohanian kita, melaksanakannya dan tidak tergoyahkan oleh gangguan, oleh pendapat negatif apapun. Itu maksudnya. Vaishnava Acharya Srila Sanatana Goswami compiled information from various sastras and delineated the symptom of Sri Guru and the symptom of a disciple in his book. Ya. Vaishnava Acharya, ya, Acharya Vaishnava Sanatana Goswami telah menyusun informasi-informasi dari berbagai sastra, dari berbagai kitab suci yang menjelaskan tentang ciri-ciri dari seorang guru kerohanian dan ciri dari seorang murid di dalam buku beliau, yaitu dalam Bhakti Hari Vilas. The purport of this word from Sastra is that one whose powerful character stem from Bhakti, who is a topmost pure devotee, Visuddha Bhakta. Ya. Penjelasannya adalah, ya, dari kata ini dari sastra adalah bahwa siapapun yang memiliki karakter yang kuat, ya, yang dihasilkan dari proses bakti, beliau adalah ataupun yang powerful character stem from bakti, ya, ataupun memiliki karakter yang kuat, ya, dari pelayanan baktinya ataupun dari begitu kokoh dalam bakti, adalah topmost pure devotee, adalah seorang penyembah murni yang tinggi. And is the best among the Bhagavatas. Beliau adalah yang terbaik di antara para Bhagavatas. Is alone the guru of the jiwas. Beliau sendiri adalah guru dari para jiwa. And the disciple who is free from sin. Dan seorang murid ataupun para murid yang terbebas dari dosa, pure hearted, memiliki hati yang bersih, and submissive, ya, dan tunduk hati, is alone fit to receive instruction. Maka dia sendiri yang memenuhi syarat untuk menerima perintah dari guru, artinya menjadi murid. If this guidance is disregarded, jika petunjuk ini diabaikan, it is most certain that anarthas will appear on the pathway of one devotion. Jika kita mengabaikan petunjuk ini, pasti akhirnya anartha ataupun keinginan-keinginan material akan muncul di dalam jalan bakti kita ini. Ya. Sriman Mahaprabhu has said in his own word, Sri Chaitanya Mahaprabhu telah berkata, ya, menyampaikan dengan kata-kata beliau sendiri, Ye Krishna Tattvaveta Se Guru Hai. He who is enlightened in the science of Krishna is Guru. Mereka yang sudah tercerahkan dalam ilmu pengetahuan tentang Krishna, beliau adalah guru. And Guru Yata Bhakti Sunya Tata Sisya Gana. When the guru is without bhakti, tapi ketika guru itu tanpa memiliki bhakti, his disciple will also be like that. Maka muridnya juga akan seperti itu. In all respect, Chaitanya Mahaprabhu's word always hold true. Dalam segala keadaan, kata-kata Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah kebenaran. Of this there is the slightest doubt. Untuk hal ini tidak ada sedikit pun keraguan. Ya. It is said in the Shastra that Guru will examine the disciple. Ya, dinyatakan juga dalam sastra bahwa guru harus menguji muridnya.
for a considerable amount of time, untuk beberapa kurun waktu. And the disciple will also observe the character of guru. Dan juga murid boleh memperhatikan karakter daripada sang guru. In this manner, after they apprehend each other's purity, dengan cara seperti ini, setelah masing-masing meyakini kesuciannya masing-masing, they establish a relationship, maka mereka dapat menjalin hubungan yang baik. The guru-disciple relationship is not ephemeral. Hubungan guru dan murid bukanlah suatu khayalan, ya, lasting only a few days, yang berlangsung hanya beberapa hari, ya. It continue exist even after this life. Karena hubungan antara guru dan murid itu akan berlangsung bahkan setelah kehidupan ini. If for various reason the disciple cannot properly accept the shelter of bona fide guru, jika karena beberapa alasan seorang murid tidak dapat menerima dengan baik pelindungan dari seorang guru yang bona fide, despite having searched for such a guru with great determination, great care, dan setelah mencarinya dengan penuh perhatian, he will not be able to maintain unflinching devotion to him. Maka dia tidak akan mampu untuk memelihara pengabdian baktinya, ya, yang tidak tergoyahkan. Consequently, he become deviate from the path toward the supreme goal. Maka murid itu akan semakin menyimpang dari jalan menuju tujuan akhir, tujuan utama, due to the fault of neglect, karena kesalahannya telah abai, ataupun ini yang dijelaskan sebagai guru awajna, ya, dia mengabaikan perintah guru. If the guru is unfit, tapi jika guru juga tidak pantas, ya, the disciple having abandoned him, ya, dan murid itulah mengabaikannya, should accept a bona fide guru. Maka dia boleh menerima guru yang bona fide lainnya, ya. And if the disciple is fallen and Sri Guru is unable to reform him, Sri Guru can give him up. Tapi jika sebaliknya, jika seorang murid itu jatuh dan guru sudah berusaha untuk memperbaikinya, tapi dia tidak bisa diperbaiki, maka guru juga dapat meninggalkan murid. Seperti itu hubungan antara guru dan murid, seperti itu, ya. Jadi kita cukup sampai di sini dulu, ya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Berkaitan dengan antara murid dengan guru, ya. Ada kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh seorang murid, bahwa misalnya begini, ini seorang murid mempunyai kesalahan dan melanggar perintah dari seorang guru rohani, bahwa mereka melakukan kesalahan yang diberikan oleh guru rohani, bahwa tidak boleh melakukan bersinah itu. Iya. Nah, apakah masih layak diperkatakan oleh seorang guru rohanian? Ya, di sini sudah dijelaskan pada yang terakhir saya baca, ketika murid itu tidak bisa lagi diperbaiki oleh gurunya, ya, maka dia akan dipecat oleh gurunya. Dan yang kedua lagi, misalkan kan begitu. Dan di samping itu, apa gurunya tahu dia melakukan kesalahan itu? Dan itu sekarang, ya, di mana guru, di mana murid itu. Ya. Dan yang kedua, mereka melakukan hubungan itu yang tidak sah, masih leluasa keluar masuk tempel, baru memimpin, seolah-olah mereka itu tidak melakukan perbuatan itu. Ya. Apakah reaksi dosa itu, apakah yang dipimpin itu mendapatkan reaksi dosanya itu, atau bagaimana? Tolong kecerahan itu. Iya, jadi
kalau memang ada hal seperti itu, sebenarnya menurut dia sudah melanggar prinsip. Dia tidak bisa menjadi pemimpin lagi di dalam masyarakat kita seperti itu. Ya, karena kita di dalam Saran Krishna ini kita sangat sangat strict di dalam hal prinsip itu. Ya. Jadi kalau sudah nyata-nyata ada seperti itu, ya dia jangan diberikan sebagai pemimpin lagi, apalagi terlalu pongah begitu sudah nyata-nyata seperti itu, dia akan menjadi contoh yang tidak baik bagi semuanya. Masalahnya kan begini, maka yang teman lain kan tidak tahu, hanya beberapa orang. Tapi leluasa untuk memimpin bajang, kita nafas. Iya. Bahkan kami di Bali sangat strict. Ada yang melakukan perzinahan seperti itu, kita langsung keluarkan dari ashram. Ya, seperti itu. Dia harus memperbaiki dirinya, karena ini adalah kalau kita mengatakan diri seperti Prabhupada mengatakan, Gurudev mengatakan bahwa Saran Krishna ini adalah masyarakat teladan, seperti itu. Masyarakat teladan artinya para anggotanya mengikuti prinsip-prinsip dengan baik, ya. Bahkan tidak boleh ada rasa iri sekalipun seperti itu. Ya. Jadi kalau ada yang sudah melanggar prinsip, masih pongah dan sebagainya seperti itu, tidak seolah-olah merasa tidak bersalah, ya itu sudah menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat kita. Ya, bagaimana orang luar seperti itu. Jadi yang lainnya kalau tahu ada hal seperti itu, ya jangan ditutupi begitu. Harus diingatkan dia, dipanggil dan diingatkan. Seperti itu. Tapi kalau kita mendiamkannya, akan memberikan dia keleluasaan seperti itu, ya kita akan kena reaksi dosanya juga gitu. Bahkan itu, dan juga ada di Bali ada penyembahyang senior bahkan berulang kali melakukan seperti itu, akhirnya dilaporkan pada Guru Maharaj. Dan dia tidak diizinkan lagi memberikan kelas di ashram seperti itu. Ya. Karena hal-hal begitu itu, orang yang cacat moral istilahnya tidak bisa duduk di singgasana, di sana untuk memberikan kelas. Bahkan di ISKCON ini itu guru yang seperti itu diturunkan, kadang guru pun diturunkan dari dia tidak bisa menerima murid lagi seperti itu. Ya, ini harus menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, kalau kita mendiamkan orang sudah cacat moral seperti itu masih dilindungi, ya, nanti yang lainnya akan mengikuti. Ya, seperti itu. Ya, kita harus tegas dalam hal ini, gitu. Apa artinya kita mengajarkan 4 prinsip ini, itu dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat hal-hal seperti itu kita diamkan, ya itu tidak baik seperti itu. Ya. Ampun? Ya. Ya, kalau ada seperti itu, ya laporkan aja pada gurunya yang mengambil tindakan, kan? Jangan kita melindungi kesalahan gitu, pelanggaran. Oke? Oke, we stop until here, ya. Kita akhiri sampai di sini. Jai Srimad Bhagavatam Mahapurana ki, Jai Srila Bhaktivinoda Thakur ki, Jai Srila Prabhupada ki, Jai Srila Gurudev ki, Jai Nitai Gaura Premanande, Hari Bol.